Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang tanaman yang sudah kita tanam beberapa hari yang lalu. Sebelumnya, yuk saksikan dulu penjelasan tentang tumbuhan. Berikut ini. Apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh? Yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh: sinar matahari, air, nutrisi, dan juga media tanam. Ada juga suhu, kelembapan, dan lain-lain yang akan kita bahas nanti di jenjang kelas yang lebih besar. Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari dibutuhkan tanaman untuk melakukan fotosintesis atau memasak makanannya sendiri. Jadi tanpa sinar matahari, tanaman tidak mampu bertahan hidup. Fotosintesis inilah yang membedakan tanaman dengan makhluk hidup yang lain. Jadi tanaman mengolah karbon dioksida, air, dan mineral serta dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan oksigen dan juga cadangan makanan. Sinar matahari juga berfungsi untuk menghambat hormon auksin yang ada pada tumbuhan. Hormon auksin ini bertanggung jawab untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi kalau ada sinar matahari, pertumbuhannya tidak terlalu cepat. Apa yang terjadi kalau tumbuhan kita terlalu banyak hormon auksin dan tidak terkena sinar matahari? Ini dia contohnya. Nah, seperti ini. Ini kebanyakan ada di tanaman kalian. Hal ini dinamakan dengan etiolasi atau kutilang, kurus tinggi langsing. Enak, tumbuhannya tinggi, tapi sayangnya ini berpengaruh pada tumbuhan, yaitu ketika tumbuhan mulai tumbuh besar, batangnya tidak kuat karena batangnya kecil-kecil. Selanjutnya yang dibutuhkan oleh tanaman adalah air. Mengapa tumbuhan kita ketika siang hari tampak layu, sedangkan pada sore atau pagi hari tetap segar ya? Hal ini disebabkan oleh proses yang namanya transpirasi. Jadi tumbuhan itu seperti menguapkan air kalau terkena sinar matahari. Selain itu, air juga menjaga tekanan di dalam tumbuhan sehingga tumbuhan bisa berdiri dengan tegak. Selanjutnya adalah nutrisi. Nutrisi ini dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa adanya nutrisi, tanaman tidak bisa tumbuh. Ini dia yang terjadi kalau tumbuhan kita kurang nutrisi. Bisa jadi tumbuhannya menguning, atau menjadi pucat, atau menghitam, menggulung, mengkerut, dan lain-lain. Intinya dia tidak bisa tumbuh dengan optimal. Nutrisi yang kita gunakan kemarin berasal dari tanah. Nah, pupuk cair yang sudah kita gunakan kemarin diharapkan bisa memperbaiki nutrisi di dalam tanah dengan bantuan bakteri. Yang terakhir adalah media tanam. Media tanam ini banyak macamnya. Yang kita gunakan kali ini adalah tanah dan campuran sekam serta pupuk yang sudah diolah. Mengatur jarak tanam pada media tanam sangat dibutuhkan. Apabila tanaman terlalu rapat, mereka tidak akan bisa berkembang karena mereka berebut nutrisi dan tempat tumbuh. Ayo bayangkan, kita berada di ruangan sempit dengan jumlah orang yang banyak. Pasti nanti akan kesulitan. Berbeda dengan apabila satu tumbuhan tumbuh berjarak dengan tumbuhan yang lain. Insya Allah mereka bisa tumbuh dengan optimal juga. Selain itu, jarak yang terlalu rapat menyebabkan pertumbuhan jamur atau hama yang menyebar lebih cepat daripada tumbuhan yang diatur dengan jarak. Yang terakhir yang kita bahas adalah hama tanaman. Kemarin Ustazah dengar dan lihat banyak tanaman yang kalian tanam diserang oleh hama. Apa sih itu hama?
Dan apa saja macamnya kita saksikan berikut ini. Hama merupakan organisme atau makhluk hidup yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan dalam kegiatan manusia. Dalam hal ini adalah kegiatan menanam kita ya. Hama ada banyak macamnya, yaitu sebagai berikut. Ada tikus yang menyerang tanaman kita ketika tanaman kita mulai tumbuh. Ada juga belalang atau serangga yang memakan daun-daun yang muda. Begitu juga ulat. Ada juga siput yang memakan daun-daun kecil kita. Dan juga ada yang namanya lalat penggorok daun atau lalat daun yang meletakkan telurnya ke daun, lalu larva dari lalat tersebut menggerogoti daun membentuk sebuah gambar seperti contoh yang ada di sini. Itu dia penjelasan dari Ustazah. Nah, sekarang sebelum kalian presentasi, coba yang menyebabkan tumbuhanku tidak tumbuh dengan optimal apa ya? Selamat presentasi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.